Halo, selamat datang di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata, mistis, dan dunia gaib bertemu dalam satu ruang cerita. Malam ini, siapkan diri kalian, karena aku akan membawakan kisah nyata yang tak biasa. Kisah tentang seorang bidan yang tulus membantu kelahiran, namun ternyata yang ia tolong bukan manusia. Judul cerita kita malam ini adalah Kisah Bidan Membantu Persalinan Ratu Bunian. Niat ikhlas, tapi dapat hadiah berkali-kali. Sebuah kisah yang berasal dari pedalaman Kalimantan Timur. Cerita ini dituturkan langsung oleh seorang bidan bernama Bidan Isnawati, STR-Kep, yang selama 7 tahun mengabdi di sebuah desa terpencil. Awalnya semua berjalan normal, hingga suatu malam panggilan darurat membawa beliau ke tempat yang tak tercatat di peta. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini tidak hanya tentang keikhlasan seorang tenaga kesehatan, tapi juga tentang bagaimana dunia manusia dan dunia bunian bisa bersinggungan begitu dekat. Pagi itu, suasana di desa Lembah Dingin terasa sangat tenang. Kabut perlahan menghilang dari pucuk pepohonan, meninggalkan udara sejuk yang biasa menemani pagi-pagi di pedalaman Kalimantan. Bidan Isnawati, STR-Kep, duduk di beranda puskesmas kecilnya sambil memegang secangkir kopi hitam. Matanya masih terpaku pada kotak kayu kecil di atas meja. Kotak itu tampak biasa saja jika dilihat sekilas, tapi bagi Bu Bidan, ada rasa aneh setiap kali ia melihatnya. Ukiran di permukaannya tampak hidup, seperti bentuk daun dan akar yang berubah tergantung dari sudut pandang. Ia sempat berpikir untuk menunjukkan benda itu ke kepala desa, tapi hatinya menolak. Ada bisikan halus di pikirannya yang membuatnya yakin kotak itu sebaiknya disimpan saja. Pagi itu, beberapa warga datang berobat. Ada anak kecil yang demam dan seorang ibu yang minta vitamin untuk kehamilan. Semua berjalan seperti biasa. Tapi, Bu Bidan merasa sedikit berbeda. Tubuhnya lebih segar, matanya tak terasa lelah meski semalam ia hampir tidak tidur. Bahkan, rasa pegal di punggung yang sering ia rasakan tiba-tiba hilang begitu saja. Menjelang siang, Bu Bidan memutuskan untuk mencari jalan yang semalam ia lewati bersama Pak Rano. Ia berjalan ke arah utara, mengikuti jalur yang sama, melewati pohon besar, batu pipih, dan sungai kecil. Tapi semakin jauh ia berjalan, jalan setapak itu berakhir di semak belukar. Tak ada jembatan bambu, tak ada tanda-tanda kampung. Semuanya hanya hutan dan aliran air dangkal. Ia berdiri lama di sana, mencoba mengingat. Mungkin aku salah arah, gumamnya. Tapi di dalam hati, ia tahu jalan itu memang sudah tidak ada. Ia pun kembali ke puskesmas dengan perasaan campur aduk. Malamnya, setelah selesai menulis laporan harian, ia kembali membuka kotak itu. Batu beningnya tampak bercahaya lembut dalam gelap, seperti menampung cahaya bulan. Ia mengambilnya, dan untuk sesaat, jari-jarinya terasa hangat. Aroma bunga hutan kembali tercium samar. Ia meletakkan batu itu di saku bajunya, lalu menutup kotaknya rapat-rapat. Keesokan paginya, saat ia berkunjung ke rumah salah satu pasien, ada hal aneh terjadi. Ibu yang ia rawat sebelumnya, yang sempat sulit melahirkan dan masih dalam masa pemulihan, tiba-tiba sembuh total. Luka jahitnya kering, wajahnya segar, dan bayinya tampak sangat sehat. Warga desa sampai heran, karena biasanya proses pemulihan butuh waktu lama. Bu Bidan, saya tidak tahu kenapa, tapi sejak semalam pagi saya merasa ringan sekali, kata ibu itu sambil senyum. Terima kasih ya, Bu. Bu Bidan hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan malam itu? Hari-hari berikutnya terasa makin aneh. Setiap pasien yang ia tangani selalu sembuh cepat. Bahkan luka-luka lama yang sulit disembuhkan tampak membaik hanya dalam beberapa hari. Warga mulai menyebarkan kabar bahwa tangan Bu Bidan sekarang membawa berkah. Awalnya Bu Bidan hanya tersenyum mendengarnya. Ia tidak merasa punya kekuatan apapun. Tapi ketika suatu malam ia menolong seorang ibu hamil yang pendarahan parah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Darah berhenti mengalir begitu saja saat tangannya menyentuh perut pasien itu. Ibu dan bayinya selamat, padahal secara medis peluang hidupnya kecil.
Setelah kejadian itu, warga mulai sering datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga minta didoakan oleh Bu Bidan. Ia menolak dengan halus, menjelaskan bahwa ia hanya tenaga medis biasa, tapi di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di ruang obat, terdengar suara halus dari arah jendela. "Terima kasih Bu Bidan." Suara itu lembut, seperti suara perempuan yang dulu ia tolong melahirkan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya cahaya bulan yang menerpa dedaunan. Ia berdiri diam beberapa saat. Bulu kuduknya meremang. Keesokan harinya, hal yang lebih aneh terjadi. Di meja ruang kerjanya ada bungkusan kain putih kecil. Di dalamnya terdapat 5 koin emas, persis seperti koin yang ada di dalam kotak kayu itu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Pintu puskesmas kecil terkunci semalaman, dan hanya Bu Bidan yang punya kuncinya. Ia menatap koin-koin itu lama sekali, tidak berani menyentuhnya. Ia hanya membungkusnya kembali dan menyimpannya di laci. Tapi keesokan harinya, bungkusan itu bertambah 1 koin lagi, padahal ia sama sekali tidak membukanya. Hari demi hari, jumlah koin itu terus bertambah, sampai suatu pagi, ia mendapati bungkusan itu berubah menjadi segenggam batu bening kecil yang bersinar di bawah cahaya matahari. Tidak panas, tidak dingin, hanya berkilau indah seolah menyimpan cahaya di dalamnya. Bu Bidan tidak tahu apa maksud semua ini, tapi ia mulai merasa bahwa keluarga yang ia tolong malam itu masih memperhatikannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi seolah ingin berterima kasih dengan cara mereka sendiri. Suatu sore, kepala desa datang ke puskesmas membawa kabar aneh. "Bu Bidan, semalam beberapa warga lihat cahaya dari hutan arah utara. Katanya seperti lampu rumah banyak sekali, tapi waktu mereka ke sana, tak ada apa-apa, hanya aroma bunga yang kuat." Mendengar itu, Bu Bidan terdiam lama. Ia hanya menjawab pelan, "Mungkin mereka sedang bersyukur." Kepala desa bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. Sejak saat itu, setiap kali Bu Bidan Isnawati melewati jalan ke arah utara, ia selalu mencium bau bunga yang sama seperti malam ia membantu persalinan itu. Wangi yang lembut, tapi tidak berasal dari tanaman manapun di sekitar situ. Dan setiap kali ia mencium wangi itu, ada rasa damai yang aneh, seolah seseorang sedang mengucapkan terima kasih tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan cepat. Desa Lembah Dingin semakin ramai, karena banyak orang dari desa lain datang mencari pengobatan. Mereka semua ingin bertemu Bidan Isnawati STR Kep yang katanya punya tangan penyembuh. Tapi Bu Bidan tetap rendah hati. Ia selalu menegaskan bahwa semua kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari dirinya. Meski begitu, di dalam hati, ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Malam saat ia menolong persalinan di kampung yang tak ada di peta. Setiap kali ia memandang hutan di arah utara, ada perasaan aneh di dadanya, seolah-olah sesuatu di sana sedang memanggil pelan. Suatu sore, hujan turun tipis. Angin membawa aroma bunga yang sangat harum. Wangi itu sama persis dengan aroma di rumah tempat ia menolong persalinan dulu. Ia berdiri di beranda puskesmas sambil memandangi pepohonan. Lalu samar-samar, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari jauh. "Bu Bidan Isnawati." Suara itu lembut, tapi jelas. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hujan rintik dan daun-daun yang bergerak pelan tertiup angin. Ia mengusap dada, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. "Terima kasih, Bu Bidan." Bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke arah hutan, lalu berbisik pelan. "Sama-sama, saya hanya menolong semampu saya." Setelah itu, suara itu tak terdengar lagi. Tapi aroma bunga tetap tertinggal cukup lama di udara. Malamnya, saat ia sedang mencatat laporan di meja kerja, tiba-tiba lampu minyak bergetar seperti ditiup angin. Dari arah jendela, tampak cahaya kecil melayang perlahan, seperti bola cahaya kuning keemasan.
Bola itu bergerak masuk lewat celah jendela, lalu berhenti di depan kotak kayu kecil yang disimpan di lemari obat. Bu Bidan terpaku. Cahaya itu berputar pelan, lalu menghilang begitu saja. Ketika ia membuka lemari, kotak kayu itu sedikit terbuka. Di dalamnya, batu bening yang dulu ia lihat, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia menutup kotak itu lagi dengan tenang, lalu berdoa dalam hati agar semuanya tetap baik-baik saja. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa, Pak Sabar. Ia ingin menceritakan sebagian dari yang ia alami, tentu tanpa menyebut tentang kampung aneh itu. "Pak, saya merasa seperti sering dipanggil dari arah hutan," katanya hati-hati. Pak Sabar hanya tersenyum. "Ah, itu biasa, Bu. Di sini banyak penunggu hutan. Mereka suka dengan orang baik. Jangan takut. Kalau mereka wangi, berarti mereka bukan yang jahat." Jawaban itu membuat Bu Bidan agak tenang, tapi juga makin penasaran. Siapa sebenarnya mereka? Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Suatu malam, seorang warga mengetuk pintu puskesmas dengan panik. Istrinya akan melahirkan, dan Bu Bidan segera bersiap. Tapi saat mereka sampai di rumah pasien, perempuan itu sudah tampak lemah dan hampir tidak sadarkan diri. Bu Bidan segera bertindak cepat. Ia menyiapkan alat-alatnya, memberi instruksi kepada suami pasien, dan berusaha membantu proses persalinan. Namun, darah keluar cukup banyak. Dalam hatinya, ia mulai khawatir. Tapi, ketika tangannya menyentuh perut perempuan itu, tiba-tiba ia merasakan hawa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti aliran energi yang menenangkan. Beberapa detik kemudian, kontraksi datang lebih kuat. Bayi lahir dengan selamat dan pendarahan berhenti perlahan. Semua orang yang ada di ruangan itu menangis haru. Tapi Bu Bidan hanya bisa menatap telapak tangannya yang masih bergetar. Ia tahu, itu bukan karena kebetulan. Malam itu setelah semua selesai, ia berjalan pulang sendirian. Langit bersih dan bulan bersinar terang. Saat melewati jalan di dekat hutan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di antara pepohonan, tampak cahaya lembut berwarna keemasan, seperti barisan lentera yang berderet jauh ke dalam hutan. Suara lembut, seperti nyanyian, terdengar samar. Ia berdiri lama, menatap tanpa bergerak. Hatinya berdebar, tapi entah kenapa rasa takut tidak muncul. Hanya tenang dan rasa seperti dipanggil pulang. Tapi ia sadar ia bukan milik dunia itu. Ia hanya tamu yang pernah lewat. Maka ia menunduk, membisikkan doa singkat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, saat ia membuka puskesmas, di meja ruang tamu sudah ada sesuatu. Sebuah anyaman kecil dari daun pandan, berbentuk seperti bunga, dengan sebutir batu bening di tengahnya. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Semua pintu terkunci rapat semalaman. Bu Bidan mengambilnya pelan-pelan, lalu tersenyum samar. "Terima kasih," bisiknya lirih. Ia meletakkan bunga itu di dekat foto ibunya di meja altar kecil. Entah dari mana datangnya, tapi sejak hari itu, setiap kali ia menghadapi pasien yang sulit, semua berjalan lebih mudah. Semua orang di desa semakin menghormati Bu Bidan Isnawati. Mereka bilang tangan dan hatinya sama-sama lembut. Tapi bagi Bu Bidan, semua yang ia lakukan hanyalah niat baik untuk menolong. Mungkin karena niat itulah, dunia tak terlihat pun ikut menjaga. Dan kadang, di malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan angin membawa wangi bunga hutan, ia masih mendengar suara halus memanggilnya dari kejauhan. "Terima kasih, Bu Bidan." Pagi itu, suasana di rumah Bidan Isnawati STR Keb terasa aneh. Angin yang berhembus dari arah timur membawa aroma wangi bunga melati yang begitu kuat. Padahal, tak ada satupun bunga itu tumbuh di halaman rumahnya.
Saat ia menyiapkan air panas untuk mandi bayi, suara ketukan halus terdengar dari jendela kamarnya, seperti ada yang memanggil lembut namanya. Namun, saat dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya kabut pagi yang menggantung rendah di antara pepohonan bambu di belakang rumahnya. Sejak malam persalinan itu, banyak hal aneh mulai terjadi. Kain gendongan bayi yang ia simpan di lemari sering berpindah tempat sendiri. Dan setiap malam, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur. Padahal bayi yang ia bantu lahirkan sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Semakin hari, suara itu makin jelas, seolah bayi itu berada di dalam rumahnya. Bidan Isnawati mencoba mengabaikannya. Ia yakin ini hanya kelelahan dan kurang tidur. Namun suatu malam, saat ia sedang menulis catatan medis di ruang tengah, lampu tiba-tiba redup. Di sudut ruangan, terlihat bayangan wanita berjubah putih yang menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya samar, tapi senyumnya lembut, seperti senyum seseorang yang sangat berterima kasih. Wanita itu tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan sambil membawa sesuatu yang tampak bersinar. Saat Bu Bidan berkedip, sosok itu menghilang. Namun di atas meja, kini tergeletak kain putih halus yang berbau wangi melati, sama seperti saat malam persalinan di hutan. Keesokan paginya, Bu Bidan memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa. Ia ingin menanyakan keluarga bayi yang ia bantu lahirkan malam itu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika kepala desa menatapnya bingung. Menurut catatan desa, tidak ada satupun warga yang sedang hamil atau melahirkan dalam 2 minggu terakhir. Bu Isnawati, ibu yakin tidak salah. Di desa ini tidak ada warga yang sedang hamil atau melahirkan, kata kepala desa dengan nada ragu. Bu Bidan mencoba menjelaskan, menceritakan dengan detail tempat, waktu, dan ciri-ciri keluarga yang datang menjemput bayi itu. Tapi kepala desa hanya menggeleng. Ia bahkan bersumpah bahwa di arah timur desa, tempat Bu Bidan di bawah malam itu, sudah lama tidak ada pemukiman. Hanya hutan lebat yang dikenal warga sebagai hutan batinan, tempat yang diyakini dihuni makhluk halus. Perlahan tubuh Bu Bidan terasa dingin. Ingatannya tentang jalan setapak, rumah kayu, dan para wanita berpakaian putih terasa begitu nyata. Tapi bagaimana mungkin itu tidak ada? Ia bahkan masih bisa mengingat wajah sang ibu yang pucat dan tangisan bayi yang menggema di telinganya. Beberapa hari kemudian, seorang dukun tua datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Mak Piah, orang yang sering diminta warga untuk membersihkan gangguan halus. Dengan tenang, Mak Piah menatap Bu Bidan lalu berkata pelan, "Bu Isnawati, anak yang ibu tolong lahirkan itu bukan anak manusia. Ibu sudah membantu persalinan Ratu Bunian." Bidan Isnawati tercekak. Mak Piah menjelaskan bahwa Ratu Bunian memang sedang mengandung, dan konon, bila makhluk sehalus itu meminta bantuan manusia untuk melahirkan, maka manusia tersebut akan diberi tanda, yaitu hubungan gaib antara dunia manusia dan dunia mereka. Bu Bidan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya teringat pada kain putih berbau melati yang muncul di rumahnya, serta suara tangisan bayi yang kadang masih terdengar saat malam tiba. Ia mulai mengerti, mungkin itu bukan gangguan, tapi tanda terima kasih dari mereka. Malamnya, ia mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Saat ia hendak memejamkan mata, angin lembut kembali berhembus, membawa suara lirih yang sangat halus, seperti suara perempuan berbisik di telinganya. "Terima kasih Bu Bidan Isnawati, anak kami selamat, dan engkau akan selalu dalam penjagaan kami." Bu Bidan Isnawati meneteskan air mata.
Ia tidak tahu harus merasa takut atau bersyukur. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi suara tangisan bayi. Hanya aroma melati yang selalu hadir setiap pagi, seolah mengingatkannya bahwa di balik dunia yang tampak, ada dunia lain yang juga berterima kasih padanya. Namun beberapa bulan kemudian, masih ada misteri yang belum terungkap. Setiap kali ia membantu persalinan di desa, selalu ada kejadian ganjil. Bayi yang lahir sehat, persalinan lancar, dan terkadang ada aroma wangi yang tak tahu dari mana asalnya. Warga mulai berbisik bahwa Bu Bidan Isnawati kini mendapat keberkahan dari alam gaib. Dan memang benar, sejak saat itu, kehidupannya berubah. Bukan karena harta atau kedudukan, tapi karena sesuatu yang lebih halus. Keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun jauh di lubuk hatinya, Bu Bidan tahu ada satu janji yang harus ditepati. Sebab setiap berkah dari dunia bunian selalu datang dengan ikatan yang belum tentu bisa diputus begitu saja. Di malam-malam sunyi, kadang terdengar suara lembut memanggilnya dari arah hutan. Bu Bidan Isnawati, waktu akan tiba. Dan setiap kali mendengar itu, jantungnya berdetak pelan. Karena ia tahu, hubungan antara dirinya dan Ratu Bunian belum benar-benar selesai. Sudah hampir setahun sejak malam itu, hidup Bidan Isnawati, STR Kep, berjalan seperti biasa. Namun, setiap kali ia membantu seorang ibu melahirkan, ada saja tanda-tanda halus yang muncul. Kadang suara gamelan terdengar samar dari kejauhan saat proses persalinan berlangsung. Kadang aroma melati memenuhi ruangan tanpa sebab. Para warga mulai percaya bahwa Bu Bidan memiliki penjaga dari dunia lain, tapi beliau tak pernah membenarkan atau membantah. Ia hanya tersenyum, tetap rendah hati, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Pada suatu malam yang sunyi, angin berhembus lembut melewati jendela rumahnya. Saat itu Bu Bidan baru selesai menulis laporan bulanan untuk puskesmas. Ia hendak mematikan lampu ketika mendengar suara ketukan halus di pintu depan. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati ia membuka pintu dan di hadapannya berdiri seorang wanita berjubah putih. Wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Wanita itu menunduk sopan, lalu berkata pelan, "Ratu kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bidan telah menolongnya dengan tulus. Kami datang membawa tanda kasih." Sebelum Bu Bidan sempat menjawab, wanita itu meletakkan sebuah bungkusan kecil di tangannya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sepotong kain putih halus dengan bordiran benang emas di ujungnya dan sebutir batu kecil berwarna biru muda yang memancarkan cahaya redup. Wanita itu menatapnya dengan senyum lembut. Ini bukan untuk kekayaan, tapi untuk penjagaan. Selama kain itu tersimpan di rumah Bidan, tak akan ada penyakit berat yang singgah dan semua persalinan akan diberkahi keselamatan. Setelah itu, sosok wanita itu perlahan menghilang bersama semilir angin malam, meninggalkan aroma melati yang begitu kuat. Bu Bidan terpaku lama di depan pintu. Tak ada rasa takut, hanya haru yang mendalam. Ia tahu, inilah balasan atas niat ikhlasnya malam itu. Ia tidak pernah meminta apapun, hanya berusaha menjalankan tugasnya sebagai penolong persalinan. Tapi kini ia menyadari, niat baik memang tak pernah hilang di mata siapapun, bahkan di mata makhluk yang tak kasat mata. Hari-hari berikutnya terasa lebih damai. Setiap kali Bu Bidan menangani pasien, prosesnya selalu lancar. Bayi-bayi lahir sehat, para ibu cepat pulih, dan para keluarga pulang dengan senyum lega. Kadang mereka memberi ucapan terima kasih sambil berkata, Bu Bidan ini memang membawa keberuntungan. Namun, suatu malam, ketika ia sedang beristirahat, suara halus kembali terdengar dari arah jendela.
Kali ini bukan suara bayi, melainkan suara perempuan yang lembut seperti bisikan. Bidan Isnawati, anak kami tumbuh dengan sehat. Dunia kami berhutang budi padamu. Jika suatu hari engkau memanggil nama kami akan datang. Bu Bidan menatap keluar jendela, menahan nafas. Di antara kabut yang menari di bawah sinar bulan, tampak sesosok wanita berjubah putih sedang menggendong bayi. Ia tersenyum lembut, lalu melangkah masuk ke dalam kabut dan lenyap. Sejak malam itu, Bu Bidan menyimpan kain putih dan batu biru itu di lemari kayunya, di balik tumpukan pakaian bayi. Ia tidak pernah menunjukkannya pada siapapun. Namun setiap kali ia membuka lemari, aroma melati selalu tercium, seolah Ratu Bunian masih berkunjung dari jauh. Tahun demi tahun berlalu, desa tempat Bu Bidan mengabdi semakin maju. Puskesmas kecil kini berubah menjadi bangunan besar, dan banyak bidan muda datang untuk belajar darinya. Tapi yang paling aneh, setiap kali Bu Bidan berada di ruang bersalin, waktu terasa seolah berhenti. Ia bisa merasakan kehadiran lembut di sekelilingnya, angin yang hangat, cahaya yang tenang, dan suara lembut yang seakan membimbingnya saat membantu setiap kelahiran. Beberapa bidan muda pernah bercerita bahwa mereka melihat cahaya biru di sekitar tangan Bu Isnawati saat ia menolong persalinan. Ada juga yang bersumpah melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di pojok ruangan sambil tersenyum. Tapi, setiap kali ditanya, Bu Bidan hanya menjawab dengan tenang, "Mungkin itu hanya cahaya lampu, Nak." Suatu hari ketika senja mulai turun, Bu Bidan duduk di beranda rumahnya sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Ia tersenyum kecil, mengingat semua kejadian aneh yang dulu menakutinya. Kini semua terasa seperti bagian dari perjalanan panjangnya sebagai bidan desa. Ia sadar, selama 7 tahun mengabdi, ia tidak hanya menolong manusia, tapi juga makhluk dari dunia lain. Dan semua itu terjadi bukan karena keistimewaan, tapi karena ketulusan hati. Niat baik, katanya dalam hati, selalu menemukan jalannya, bahkan melintasi batas dunia yang tak terlihat. Ketika malam turun, angin melati kembali berhembus. Di antara desirnya terdengar suara halus, hampir seperti nyanyian seorang ibu menidurkan anaknya. Suara itu lembut, menenangkan, dan membawa damai di hati Bu Bidan. Ia menutup matanya, membiarkan angin malam menyapa wajahnya. Dalam keheningan itu, seolah terdengar kembali suara lembut yang dulu pernah berbisik padanya. "Terima kasih, Bidan Isnawati. Engkau akan selalu kami jaga." Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang aneh di rumahnya. Tapi aroma melati selalu ada setiap kali seorang bayi baru lahir di desa itu.